Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Kita diajak untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus semakin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia semakin besar dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa keluarga dalam kisah ini merupakan keluarga yang taat beragama dan saleh. Mereka sangat taat. Kendati demikian, banyak hal tetap merupakan misteri bagi Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria belum mengerti apa yang menjadi kehendak Yesus. Di hadapan ahli kitab Yahudi, Yesus memperkenalkan jati dirinya. Ia memiliki hikmat dan pengertian yang mendalam tentang Taurat. Sebagai pribadi yang telah diserahkan kepada Bapa, ia merasa harus tinggal di rumah Bapanya. Ini semua membingungkan kedua orang tuanya. Walaupun demikian, Yusuf dan Maria tidak menolak misteri itu. Mereka mendengarkan dan mencari maknanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, keluarga kudus dari Nazaret harus menjadi teladan bagi keluarga-keluarga kita zaman sekarang. Mereka saling bertanggung jawab satu sama lain. Mereka berjuang untuk memberikan perhatian bagi setiap pribadi yang ada. Maka mereka mengetahui apa yang menjadi kebutuhan keluarga mereka. Kadang kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Dalam keluarga masing-masing orang sibuk dengan HP-nya. Lalu lupa menyapa dan menyentuh orang-orang yang ada dalam keluarganya. Lupa untuk bercerita. Lupa untuk mempunyai quality time bersama. Karena sibuk dengan dirinya sendiri. Maria dan Yusuf merasa kehilangan Yesus. Dan sebagai orang tua, mereka bertanggung jawab untuk mencari dan menemukannya. Pada zaman sekarang,
kita juga diingatkan kembali untuk selalu bertanggung jawab sebagai orang tua, untuk menuntun anak kita masing-masing agar mereka taat beragama, agar mereka hidup sebagai orang-orang yang berkehendak baik, yang hidup menurut kehendak Tuhan. Maka mereka saling memperhatikan satu sama lain. Yesus tidak, dengan berkata demikian, Yesus tidak bermaksud tidak menghargai Yusuf dan Maria, tidak. Dia menghargai mereka sebagai orang tua. Tapi dia mengingatkan mereka ada hal penting yang harus ia lakukan dalam kehidupannya. Maria dan Yusuf tidak marah. Mereka kembali merenungkan apa rencana Tuhan bagi anak ini dan bagi hidup mereka masing-masing. Mari Bapak Ibu, keluargamu adalah mutiaramu. Berjuanglah untuk memberikan waktu yang terbaik bagi suami, bagi istri, bagi orang tua dan anak-anakmu. Supaya kita semakin mengenal satu sama lain. Agar kita semakin melihat Allah yang sungguh hadir dalam setiap anggota-anggota keluarga kita. Jangan sampai kita tinggal satu rumah, tapi kita menjauhkan orang yang dekat, lalu orang yang jauh kita jadikan dekat, lalu orang yang dekat kita jadikan jauh dalam kehidupan kita. Teknologi tidak salah, tapi jangan sampai teknologi menguasai hidupmu, lalu membuat engkau melupakan keluargamu, melupakan quality time bersama mereka, menyapa mereka, menyentuh mereka, berbicara dari hati ke hati, dengan wajah. Mari kita punya waktu demikian, agar kita semakin mengenal keluarga kita, agar kita semakin meneladani keluarga Kudus Nazaret, agar semakin banyak orang memuji dan memuliakan Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Pada kesempatan ini, kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristiani. Dampingilah mereka satu persatu. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang secukupnya. Tinggallah dalam keluarga mereka, Tuhan. Jauhkanlah mereka dari perpecahan, pertengkaran. Biarlah mereka hidup rukun dan damai, saling mengampuni, saling mendoakan, dan saling memberkati. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.